Jadi Pak Roy sekarang deg-degan dipanggil ke depan untuk membedah buku atau lebih deg-degan dipanggil Polda pertama? Lebih deg-degan dipanggil untuk acara ke Ngeruki sekarang ini. Wah, kalau saya lebih deg-degan kalau dipanggil Tuhan. Wah, bisa aja. Atau dipanggil Jokowi nanti. Nah, itu. Oh, kalau saya tidak mau dipanggil Jokowi. Nggak mau saya, karena nama saya Roy. Masa Roy dipanggil Jokowi? Nggak bisa. Nggak mau dong. Nggak mau dong kita. Bukan kita tidak ingin. Faktanya, Bapak dan Ibu, kita sekarang pun punya wakil presiden yang ijazahnya juga palsu. Iya, itu akan menjadi buku ketiga kami. Kami sedang menulis buku kedua, itu tentang Jokowi lagi. Tapi yang buku ketiga itu. Nah, jelas itu. 99,9% dia adalah guru Bapak. Orang yang bicaranya sangat kasar, sangat jahat kepada Pak Prabowo, kepada Mbak Titi, kepada Mas Didit, dan semuanya. Kasar sekali. Dan berulang kali masuk situs pornografi. Ya, apakah bisa Kaisang itu kita pidanakan dari Solo? Bisa nggak? Satu itu ya. Hai, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bil. Ini video aku mau tunjukin ke kalian tentang jalan cerita dan diskusi di bedah buku Jokowi White Papers yang dilakukan oleh teroris Tiva, Roy dan juga Rismond di kota Solo, guys. Aku mau mengambil bagian kecil, terutama statement-statement dari Ibu Tiva, ya. Aku ajak teman-teman untuk kita dengarkan supaya di sisi mana barangkali bisa kita komentari. Sekaligus sebenarnya video ini juga bagian dari bentuk kekesalan kita juga karena lambannya Metro Jaya untuk memastikan apakah mereka ini sudah bisa diangkat sebagai tersangka atau kalau perlu dibatalkan atau di SP3-kan ya, penghentian penyidikan. Oke, jadi sekali lagi aku mau ajak teman-teman, mari kita dengarkan pernyataan-pernyataan Dr. Tiva yang menurutku berpotensi justru itu menjadi bukti tambahan baru untuk memastikan bahwa orang ini sudah melakukan pelanggaran hukum. Termasuk juga bahasa yang barangkali bisa aku lontarkan. Mungkin Ibu Tiva sedang mengoleksi tambahan-tambahan pelanggaran atau bahasa agamanya dosa terhadap perbuatan fitnahnya kepada Pak Jokowi, guys. Oke, kita dengarkan bersama. Mulai dari kami melakukan soft launching di Universitas Gadjah Mada, begitu banyak tantangan yang membuat buku ini menjadi buku ajaib karena bisa memadamkan lampu dan mematikan AC. No. Jadi kebetulan mereka pernah mau launching di kampus UGM, tapi ternyata dimatikan lampu dan juga listriknya, guys, sehingga dianggap buku ini ajaib gitu. Padahal ini memadamkan dan juga memadamkan lampu dan juga listrik itu bagian dari bentuk komitmen dan ketegasan dari pihak UGM karena dibohongi oleh mereka. Jadi mereka berbohong bahwa ada agenda diskusi pertemuan tokoh, tapi ternyata adalah bedah buku tentang fitnah Pak Jokowi dan juga UGM. Jadi yang difitnah bukan Pak Jokowi ya, termasuk UGM ya, tentu atas nama kampus. Nggak maulah ada, beda kalau kritik ya, beda kalau gerakan yang kemudian ingin memberikan semacam pembahasan-pembahasan yang sifatnya ilmiah is okay. Tapi kalau ini kan orang udah tahu fitnah semua, jadi wajar kalau kemudian dibatalkan. Itu pembohongan ya. Dan menakutkan Jokowi. Pak Jokowi takut dengan terbitnya buku ini? Enggak, malah Pak Jokowi terbantu dengan terbitnya buku Ibu dan Bapak berdua ini. Kenapa? Dengan terbitnya buku ini menegaskan kebenaran bahwa mereka benar-benar memfitnah Pak Jokowi sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen alias memalsukan ijazah. Padahal bukti sudah konkret, sudah dipastikan, bahkan UGM dan juga kita udah tahu semua Pak Jokowi tidak pernah memalsukan ijazah dan beliau lulus di UGM secara sah sesuai dengan administrasi dan mekanismenya dan dipastikan Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Jadi selamat Bu, justru buku ini membuat kalian bertiga dipastikan sudah mencatatkan diri sebagai orang yang melakukan pelanggaran, memfitnah orang lain. Selamat. Dan kemudian berikutnya ketika kami grand launching pun ya di tanggal 29 Agustus 2025 itu juga hotel pun jadi ketakutan. Yang sudah di booking hotelnya di hari hanya
hotelnya membatalkan. Jadi buku ini tidak hanya mematikan lampu dan memadamkan lampu dan mematikan AC, juga membuat takut hotel-hotel. Kalau aku sih memahaminya tidak takut hotel-hotel, Bu. Cuma hotel-hotel sadar, hotel-hotel itu harus terhindar dari yang namanya kegiatan kegiatan pelaku dosa gitu. Kalau aku mau bilang, kenapa? Karena hotel-hotel banyak yang sadar kok. Hotel-hotel banyak yang paham kok bahwa buku yang kalian buat ini adalah buku yang isinya fitnah kepada Pak Jokowi. Jadi bukan soal hotel takut, enggak. Banyak ya buku-buku kontroversial tetap hotel-hotel memberi diri karena hotel punya kepentingan secara komersil gitu. Tapi hotel juga sadar kalau bukunya itu betul-betul cuma isinya fitnah. Hotel juga sadar kalian-kalian ini orang-orang yang tidak sesuai dengan seharusnya melakukan penelitian dan banyak bohong dan pembodohan kepada publik. Jadi hotel sadar ya kalau begitu nggak boleh. Kasihan harga diri orang kemudian diinjak-injak gitu, ya kan? Aku pikir demikian. Beda kalau bukunya buku-buku yang tentang solusi negara ke depan dan buku-buku yang betul-betul membuat orang itu mendapat pencerahan, tersadarkan sekaligus juga mendapat solusi dari agenda dan masalah kehidupan. Aku yakin hotel itu akan memberi diri dan membuka diri. Tapi kalau buku isinya fitnah, janganlah. Ntar gimana coba hotel itu kemudian berpikir selain itu berdosa. Ntar kalau ada orang-orang yang sebenarnya sudah tahu kalian ini berbuat jahat dan mereka menggunakan cara-cara yang tidak baik, yaitu dengan menghukum kalian di hotel itu dan terjadi kekacauan di hotel, ayo gimana Ibu? Jadi bukan ajaib bukunya, tapi orang sudah waras. Sehingga kami harus berpindah ya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Sampai tiba waktunya juga percetakan itu pun juga mengalami banyak sekali kendala. Kami harus hunting percetakan yang berani mencetak buku ini. Nah, sekali lagi bukan soal percetakan berani atau tidak berani, Bu. Tapi percetakan itu, ya yang namanya percetakan juga selain asas komersil, mereka juga punya asas kebenaran. Nah, kebanyakan percetakan kita sudah sadar bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Apa yang Bang Rismon, Mas Roy dan juga Ibu Tifa lakukan ini tidak sesuai sebagaimana mestinya dalam bentuk pembuatan buku, penelitian. Mereka udah tahu kok yang kalian lakukan selama ini adalah penghinaan kepada Pak Jokowi, pelecehan kepada Pak Jokowi, fitnah kepada Pak Jokowi. Mikir, ini kalau gue cetak buku ini ngalir dosanya sama gue, ownernya kan pasti gitu. Bayangkan, aku udah tahu. Beda ya, beda kalau seandainya mereka tidak tahu, tidak kontroversial, mereka tidak kenal ibu bapak, mereka tidak pernah mengetahui tentang sejarah Pak Jokowi. Tapi mereka sadar, penerbit-penerbit ini sadar, waduh enggak, biarlah ntar gue cetak buku itu berarti gue melegalkan dan memperbanyak fitnah kemana-mana, ngalir dosanya sama gue. Maaf ya Bu Tifa, jadi jangan selalu overconfidence dengan pikiran-pikiran Anda. Sehingga percetakan ini harus kami rahasiakan di mana tempatnya. Sebab percetakan banyak yang bilang kepada kami takut percetakannya dibom. Perasaan ya. Tipe Pak Jokowi dan pendukungnya bukan tipe radikal seperti mereka, guys. Kenapa mereka berpikir takut dibom apa semua? Karena memang tipenya mereka seperti itu. Tipe kalau mau marah sama seseorang itu dirajia, itu kan bawa-bawaan kelompok-kelompok yang pernah organisasinya dilarang sama Pak Jokowi, ya begitu-begitu. Ya, jadi mereka takut. Padahal bukan soal, kalau kebanyakan bukan soal takut nanti dibom, itu mungkin alasan aja Bu sebenarnya. Tapi mau bilang, Tifa, Roy, Rismon, tulisan lo ini gak bermutu. Kalian ini cuma fitnah semua atas nama penelitian, memperkosa ilmu pengetahuan, melacurkan diri atas nama kebenaran, padahal semua itu adalah bohong, semua itu adalah kebodohan, semua itu sudah terbantahkan. Kita udah tahu kok track recordnya kalian. Lo pada pendukungnya Anies, buat apa gue mau cetak seperti ini yang isinya fitnah? Gue gak mau dosanya ngalir sama gue. Itu pasti seperti itu Bu, bukan takut dibom, cuma memang supaya kalian nggak merasa tersinggung, ownernya bilang, aduh Bu minta maaf, nanti kalau kita cetak bakal dibom, kami ketakutan Bu. Wajahnya Pak Jokowi dan juga pendukungnya yang mana yang tukang-tukang ngebom? Nggak ada. Kekisruhan di mana-mana tuh rata-rata kalau terjadi konflik dan juga bentrokan, itu rata-rata pendukung-pendukung orang-orang yang
Udah tahu kan? Kita lanjut. Jadi seperti ini tantangan dari buku ini. Artinya menunjukkan bahwa buku ini memang sangat layak untuk dibaca. Luar biasa. Sangat layak untuk dimiliki terutama. Ada yang layak merasa untuk memiliki dan membaca buku itu? Tulis di komentar. Sebagai sebuah sejarah bagi bangsa ini. Wih. Nah, singkat waktu, saya ingin menyampaikan dari sisi ilmu yang saya tekuni. Oke. Jadi ilmu neuropolitika ini adalah sebuah ilmu yang baru. Dan alhamdulillah saya mempertahankan ilmu neuropolitika ini sebagai disertasi doktoral saya yang kedua. Disertasi doktoral kedua. Sudah lulus, Bu? Yang pertama di mana, Bu? Karena perasaan Ibu 2 kali nonaktif, 1 kalinya juga mengundurkan, 2 kali mengundurkan diri. Ada kok catatannya, Bu. Kecuali mungkin Ibu masih baru mau buat dan mungkin lagi cari-cari duit dengan jualan-jualan buku. Akhirnya Ibu mau nggak mau harus selesaikan S3-nya. Kan 2 kali Ibu dinonaktifkan, alias cuti kah, alias di DO kah. Ada juga yang mengundurkan diri. Ada kok, Bu, di catatan dikti kok ada. Teman-teman bisa lihat ya. Aku nggak mau perlihatkan di sini tapi udah bisa diperlihatkan. Dan Ibu lagi cari duit kayaknya untuk S3. Tapi by the way dapat informasi beliau itu digugat loh hanya gara-gara mencetak 1 buku yang ternyata percetakannya itu, hasil uang percetakannya itu belum dibayar lunas. Sudah, itu masalah pribadi, aku nggak mau ikut campur ya. Tapi yang jelas itu dipublik di salah satu media online bahwa sudah ingkrah bahwa yang namanya Ibu Tifa harus membayar buku itu. Tapi sekali lagi nggak usah dibahas itu karena itu masalah pribadi, aku nggak mau ikut campur. Tapi memang dipublis ya, jadi teman-teman bisa cek aja di Google bahwa Tifa digugat. Gitu. Oke guys, kita lanjut. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Oke, di Padjadjaran. Mohon doanya, insya Allah promosi paling lambat bulan November 2025 ini. Banyak orang mempertanyakan kapasitas kompetensi Dr. Tifa di mana, termasuk pemeriksa yang ada di Polda Metro Jaya. Mereka, nah mudah-mudahan November Bapak sudah ganti. Jadi kita tidak harus memajang foto ini lagi. Ya. Jadi yang paling menarik adalah Polda Metro Jaya sudah memeriksa kami berkali-kali dong. Itu selalu berusaha untuk membuat saya tidak berkompeten di situ. Padahal mereka tidak tahu bahwa saya sedang mempertahankan ilmu neuropolitika ini pada bidang doktorat ya di Universitas Padjadjaran. Dan sambil paralel saya juga menyelesaikan ilmu neuroscience behavior di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Amin, Bu. Walaupun sebelumnya beliau di DO guys ya, mengundurkan diri, tapi karena sudah diserang banyak orang, akhirnya mau nggak mau harus selesaikan cepat perkuliahannya. Amin, Bu. Amin, amin. Nah, jadi ilmunya gabung antara ilmu kedokteran, ilmu otak, ya, dengan ilmu sosial politik. Oke. Nah, kemudian dari ilmu ini Bapak dan Ibu bisa melihat ya. Dan ilmu sosial politik. Kalau ilmu otak itu, Bu, berarti membedah otak ya, Bu ya. Bukan melihat isi pikiran orang gitu. Ntar jadi peramal, Ibu. Oke. Jadi otak Jokowi yang saya preteli, Bapak Ibu. Wush. Otak Jokowi yang saya preteli ya. Otaknya Pak Jokowi dipreteli, Bu Tifa guys. Bagaimana ya cara mempreteli otaknya Pak Jokowi, Bu? Sudahkah Anda mendatangi rumahnya dan bertemu dengan beliau dan membedahnya? Jadi ilmu neuropolitika ini menggunakan 3 macam ilmu yang kebetulan 2-nya itu dimiliki oleh 2 sahabat saya ini. Satu ilmu digital forensik, satu lagi adalah ilmu telematika. Saya menekuni bidang otak. Intinya adalah jangankan dokumen di zaman sekarang ya. Dokumen itu sekarang itu sudah tidak bisa lagi dipalsukan. Dengan ilmu digital forensik dan ilmu telematika, dokumen apapun itu sudah tidak sanggup lagi untuk memalsukan dirinya. Apalagi dipalsukan oleh manusia. Jadi mohon maaf, para pemalsu ijazah, Anda kudet alias kurang update. Ya, tadi sedikit yang sudah disampaikan, satu aja artefak yang ada pada ijazahnya.
Oke, aku setuju kalau soal bahwa pemalsu ijazah itu harus tahu ya bahwa sudah tidak bisa lagi kalian memalsukan dalam situasi dan kondisi sekarang, pasti akan ketahuan. Setuju. Tapi persoalannya minta maaf, ijazah aslinya Pak Jokowi itu bukan palsu, Bu. Ya, ingat itu. Ingat. Sekali lagi ingat. Kalian aja yang menganggap palsu hanya karena kebetulan yang kalian lihat adalah miliknya Pak Dian Sandi yang diupload di Twitter dan teori cocok loginya kalian. Ya gitu. Minta maaf ya. Pada ijazahnya, bahwa ternyata kalau Anda perhatikan Bapak Ibu itu watermarks yang ada di tengah-tengah ijazah ya, logo Universitas Gadjah Mada itu, ya, Pak Rismon bisa memperlihatkan watermark itu maknanya apa? Selama ini kita pikir itu cuma hiasan ya, ijazah Jokowi terus ada watermark Universitas Gadjah Mada. Kita pikir itu cuma hiasan kalau orang awam ya, ternyata itu adalah kunci untuk mengunci dari tulisan-tulisan yang ada di ijazah tersebut. Jadi pertanyaannya watermark dulu atau tulisan dulu kan gitu ya. Nah nanti sekian ratus halaman sudah dibedah oleh Pak Rismon, jadi Anda semua bisa mempelajarinya dengan lebih seksama. Nah kemudian dari saya, guys, yang benar watermark dulu atau tulisan dulu? Kalau aku ya, menurutku tetap watermark dulu. Pengalaman dengan ijazah-ijazah kebanyakan. Makanya aku heran kenapa percaya diri sekali Rismon menyebutkan bahwa di ijazahnya UGM itu tulisan dulu baru watermark. Atau seperti apa? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Tapi bagi aku watermark itu adalah sebuah logo atau sebuah tanda yang memang sudah tertempel di ijazah. Yang kemudian kertas itu tinggal dicetak-cetak aja dengan adanya tambahan-tambahan tambahan informasi. Atau bedakan mana logo, mana watermark. Karena kalau logo pasti sudah ada lebih awal. Kalau watermark bisa jadi dia setelah kemudian tercetak ijazahnya baru ditutup dengan watermark. Kan gitu. Jadi yang mana yang dimaksud dengan watermark dalam konteks ijazahnya UGM? Kalau logo ya logo yang ada di tengah itu logo bukan watermark. Karena kalau watermark biasanya dia warna tidak terlihat tidak terlihat terang ya. Kalau logo itu kan terlihat dengan terang sekali gitu, dan itu biasanya keaslian dokumen tertentu itu dipastikan lewat watermark atau logo tersebut gitu. Gimana? Coba teman-teman berikan komentar, tapi kayaknya ada yang offside dari pandangan mereka ini. Ilmu saat ini, ilmu neuroscience, ilmu otak itu berhasil memperlihatkan bahwa wajah ini adalah sebuah dokumen terbuka. Wajah seseorang itu tidak bisa membohongi siapapun. Oke. Jadi lanjut yang ada di terus aja. Nah itu tuh tadi saya lihat, saya tunjukkan ya. Nah, Anda ikutin saya ya. Nah, tuh perhatikan ya bahwa yang saya bedah adalah otaknya Pak Jokowi. Dari mana kita bisa melihat isi otak dari Pak Jokowi? Dari wajahnya. Bagaimana dia membedah otaknya Pak Jokowi? Sebagai facial action coding system. Kemudian bagaimana saya bisa membuktikan bahwa wajah ini berbohong atau tidak? Ada analisis statistiknya. Jadi analisis statistik di sini membantu. Bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia bicara, bagaimana dia menarasikan, bagaimana alisnya berkernyit, bagaimana. Siapa di antara teman-teman penonton yang punya kerabat atau mungkin Anda yang lagi nonton saat ini yang kebetulan punya ahli sebagai neuroscience yang punya kemampuan membaca wajah seseorang, dilihat dari titik wajah orang, kemudian Anda bisa memastikan ini orang pembohong, ini orang penipu, ini orang pemalsu ijazah, ini orang banyak masalah. Please, aku kepingin podcast dengan Anda. Benar nggak apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa dengan cara-cara seperti ini, guys? Kenapa dia nggak teliti dua wajah temannya itu dan juga nggak teliti wajahnya sendiri? Bukankah lalu waktu di UGM ketika dia marah-marah dia langsung ini Roy Suryo menipu publik dengan mengatakan bahwa ojol-ojol yang datang ke tempat Mas Gibran itu adalah ojol settingan, memfitnah Pak Jokowi ijazah palsu dan juga Gibran ijazah palsu. Itu banyak bohongnya loh ini yang namanya Roy Suryo. Rismon Sianipar juga yang mengaku lulusannya Maguchi padahal tidak lulus. Ayo, itu berbohong loh Ibu Tifa.
Ayo, ngapain ngurusi yang namanya Pak Jokowi yang sudah jelas orangnya pasti memiliki ijazah. Hanya karena kebetulan kau lihat dengan, ya itu kan pembodohan saja. Saya ahli, bahwa Anda mungkin kuliah, bahwa Anda belajar, bahwa Anda punya teori itu benar. Tapi langsung memvonis seseorang itu pembohong, pemalsu ijazah. Tunggu dulu Bu ya. Jangan sampai Anda, sudahlah kalau hukum kan pasti berjalan situasinya nanti di Polda Metro Jaya. Tapi jangan sampai Bu, ini dosa Anda itu mengalir terus gitu loh. Kasihan. Masa orang yang hanya karena kebetulan Anda menganggap bahwa punya kemampuan membaca secara neuroscience sudah memvonis seseorang itu pembohong dan pemalsu ijazah. Anda sendiri berkeliru kok ketika mengatakan bahwa buku alumni ini palsu. Padahal itu buku alumni yang benar. Anda keliru mengatakan bahwa Fakultas Kehutanan itu lulusannya ya itu di tahun 80-an dan berdiri di tahun 63, enggak ada 57. Iya, memang Fakultas Kehutanan berdirinya tahun 63 Bu, dan tahun 80-an itu sudah ada lulusannya. Tapi yang jangan dilupakan, jurusan kehutanan sudah ada sejak tahun 51 yang kelulusan awalnya tahun 57 yang Anda bilang palsu di buku alumni itu juga Anda salah Bu, dan Anda banyak bohongnya. Minta maaf ya. Minta maaf, Anda ini sebenarnya gagal dalam perspektif ya, minta maaf. Tapi kita ikuti dulu guys. Otot-otot yang ada di dalam wajahnya itu, apakah dia jujur, apakah dia berbohong gitu ya. Nah, saya menggunakan foto dari Pak Jokowi ketika sedang bercerita. Okay. Ketika dia sedang bercerita tentang sama teman-teman yang suka berbohong, jangan pernah bertemu dengan Tifa. Lo pasti ketahuan pembohong. Di akademik dan pembimbing skripsi. Ya, ini fotonya Pak Jokowi ya. Kita sudah buat supaya tidak terkena UU ITE. Jadi ini adalah artificial intelligence-nya. Tapi ini dari fotonya beliau, dari video beliau ketika diwawancarai di tahun 2025. Ya, pada akhirnya beliau kemudian mengatakan bahwa pembimbing skripsinya itu takut juga dengan undang-undang ITE. Selama ini yang kalian bilang itu vulgar betul, menghina dan memfitnah beliau. Guys, sebenarnya kalau aku mau lanjutin ini bikin dongkol juga ya. Kalian tulis di komentar lah kalau ada hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini bermasalah. Itu dipastikan bermasalah. Ini aku anggap ya bagian dari sebuah pembohongan kepada publik. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi. Golongan orang surga, membaca Al-Quran, menjaga